Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyampaikan rangkuman pembelajaran yang sudah saya pelajari selama mengikuti kegiatan CGP untuk koneksi antar materi modul 3.1. Berikut paparannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Aisyiti Atika, seorang guru kelas di SDN 189 Neglasari, Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kisah perjalanan pembelajaran saya sebagai guru penggerak, sebuah program yang dirancang untuk mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan pedagogis guru dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Awal mula ketertarikan saya pada program guru penggerak bermula dari setelah sekolah saya terpilih menjadi sekolah penggerak dan saya mengikuti pelatihannya sebagai guru yang akan mengimplementasikan program sekolah penggerak di kelas untuk murid saya. Saya yakin bahwa program ini dapat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai guru dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Motivasi saya dalam mengikuti CGP ini, satu, menjadi penggerak perubahan. Sejak awal saya tergerak oleh visi program guru penggerak untuk menciptakan perubahan yang bermakna dalam pendidikan Indonesia. Hasrat untuk menjadi agen perubahan yang menginspirasi rekan guru dan memajukan proses belajar murid menjadi alasan utama saya bergabung. Dan yang kedua, meningkatkan kompetensi. Saya tidak pernah puas dengan diri sendiri. Melalui program penggerak, menawarkan kesempatan untuk menggali lebih dalam kepemimpinan pembelajaran, pedagogi inovatif, dan pengembangan diri. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu menyulut semangat belajar dan memberdayakan murid. Dan yang ketiga, tentu melalui program CGP ini bisa membuka wawasan dan jejaring, berbagai pengalaman dan berbagi pengalaman dan belajar dari rekan guru penggerak dari berbagai daerah menjadi motivasi yang kuat. Motivasi ini membuka jaringan kolaborasi, saling dukung dan saling memperkaya perspektif dalam menghadapi tantangan pendidikan yang beragam. Proses pembelajaran yang menantang dan menginspirasi sejak bergabung dalam program guru penggerak, saya telah melalui berbagai proses pembelajaran yang menantang dan inspiratif, dimulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran sosial emosional, coaching, supervisi akademik, dan pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Program ini telah membuka wawasan saya tentang berbagai aspek kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi inovatif. Pengalaman berharga, salah satu pengalaman berharga yang saya dapatkan adalah mendapat ilmu baru yang dapat menambah pengetahuan saya sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajar kelak. Pengalaman ini tentu dapat mengubah cara pandang saya terhadap pembelajaran dan mendorong saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Dampak dan kontribusi. Melalui program guru penggerak, saya telah menerapkan berbagai pembelajaran dan keterampilan baru di sekolah, terutama di kelas saya. Hal ini telah membawa beberapa dampak positif, seperti kelas lebih tertib, anak-anak terbiasa melakukan pembiasaan kelas secara mandiri, siswa telah memahami tentang keyakinan kelasnya, dan pembelajaran selalu menyenangkan. Perjalanan yang berkelanjutan melalui program guru penggerak telah menjadi titik awal bagi perjalanan saya untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang inspiratif. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta
berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Saya ingin mengundang Anda untuk mengikuti kisah perjalanan saya selanjutnya dalam paparan materi program guru penggerak yang sudah saya dapatkan. Perjalanan ini bukan sekedar program, tetapi sebuah komitmen berkelanjutan. Saya percaya bahwa dengan tekad, kolaborasi, dan semangat belajar yang tidak padam, kita bersama dapat mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia. Harapan untuk masa depan: mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid. Impian saya adalah menciptakan ruang belajar yang menyenangkan, menantang, dan berpusat pada murid. Melalui program ini, saya ingin menguasai strategi-strategi inovatif agar proses belajar menjadi bermakna dan berdampak bagi setiap murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya berharap bisa menjadi katalis perubahan tidak hanya di sekolah saya, tetapi juga bisa menginspirasi rekan guru lain. Bersama-sama, kita dapat menumbuhkan semangat belajar dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan tidak hanya tentang ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Melalui program ini, saya ingin menjadi sosok yang bisa menanamkan nilai-nilai positif, membangun karakter, dan mempersiapkan generasi muda menjadi pembelajar sepanjang hayat, berkontribusi bagi masyarakat. Filosofi Pratap Triloka. Seperti yang sudah diketahui, filosofi Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, khususnya Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan kita memberi suri tauladan yang baik dan memberikan pengaruh yang besar dan mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. KHD berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, peran seorang guru pun harus memberikan usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka. Ingmadyo Mangunkarsa, yang artinya di tengah kesibukannya, guru harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Di akhir filosofi Pratap Triloka KHD, yaitu Tutwiri Handayani, yang artinya guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan, sehingga murid dapat mengambil keputusan yang mereka hadapi dalam masa perkembangan anak didiknya. Adapun kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan adalah sebagai seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan harus dijadikan sebagai role model atau teladan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dapat memberikan motivasi dan juga bisa mendorong sekolah menjadi tempat yang nyaman, aman, representatif, kondusif, dan mencapai tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mengantarkan siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu masyarakat. Sesungguhnya terdapat prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dari prinsip tersebut di atas, dapat kita kategorikan sebagai pemandu atau kompas moral dalam pengambilan keputusan yang menjadi dasar dalam pengkategorian prinsip tersebut, tentunya berkaitan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri
seorang pendidik. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebaikan lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing dalam kita menjadi sebuah keputusan. Dari prinsip tersebut tentu berkaitan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seorang pendidik. Sebagai guru penggerak, tentunya ada nilai-nilai yang harus dipegang, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan risiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Selain itu, untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Bagaimana pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan? Pembimbing yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah keputusan yang diambil bermanfaat untuk banyak orang? Dan apakah keputusan yang diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Saya memahami bahwa coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Langkah coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi permasalahan, R. Rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Dari kegiatan tersebut, secara tidak langsung membuat saya belajar untuk membuat keputusan dengan tahapan coaching, di mana saya belajar menjadi pendengar yang baik, membuat pertanyaan berbobot, dan merefleksikan permasalahan yang terjadi. Sehingga diharapkan saya ke depannya mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan dapat membuat keputusan melalui proses coaching dan berbagi langkah pengujian pengambilan keputusan. Kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pengaruh kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosional. Kemampuan dalam mengolah sosial emosional sangat berpengaruh besar pada proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh baper atau terlalu meletup-letup emosi ketika menghadapi permasalahan dilema etika. Dengan melihat 4 paradigma dilema etika, guru dapat melihat nilai-nilai kebajikan dalam setiap permasalahan, sehingga keputusan yang diambil tidak berasa gerusu ataupun berdasarkan egoisme semata. Melihat suatu permasalahan dengan lebih luas dan berkolaborasi dengan berbagai pihak akan membuat guru menjadi lebih tenang dalam kesadaran penuh atau mindfulness. Adapun dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri,
kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Hidup adalah sebuah pilihan, namun pilihan tersebut kita putuskan berdasarkan pertimbangan baik dan buruknya yang akan kita hadapi ke depannya. Sebagai guru penggerak yang memegang teguh dengan nilai-nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, nilai inilah yang menjadi modal penulis dalam menganalisis sebuah permasalahan dan menjadi salah satu modal dalam mengambil sebuah keputusan. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Satu permasalahan yang sama bisa dianggap bujukan moral atau dilema etika, tergantung bagaimana kita mengidentifikasinya, dan proses identifikasi ini sangat dipengaruhi oleh prinsip yang dimiliki oleh pendidik itu sendiri, sehingga hasil identifikasi permasalahan tersebut berpengaruh pada hasil akhir pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat, keputusan apapun yang diambil pasti ada dua sisi pandangan yang berbeda. Namun, kita memilih dengan seminim mungkin keputusan yang dapat merugikan. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan dalam mengambil keputusan. Sebenarnya kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah. Tantangan-tantangan di lingkungan dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Kurangnya pemahaman tentang dilema etika, tekanan dari berbagai pihak, ketakutan akan konsekuensi, perubahan paradigma di lingkungan dapat membantu mengatasi tantangan ini. Paradigma baru harus menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi, pembelajaran dan refleksi, dan pengambilan keputusan yang bermoral dan bertanggung jawab. Tantangannya adalah saat menghadapi permasalahan terkait TTK, kita dihadapkan pada orang dewasa, di mana mereka bukan lagi anak-anak
yang sudah memiliki pandangan tersendiri pada suatu permasalahan. Sikap egois dari PTK membuat permasalahan dilema etika pada PTK menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin. Dalam menghadapi permasalahan dilema etika pada siswa, tantangannya adalah etika menghadapi orang tua murid yang egois, memiliki pola pikir berbeda, kurang setuju dengan pendapat dari kita, cenderung menolak, dan arogan. Tentunya dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki, semua tantangan tersebut dapat teratasi. Pengaruh pengambilan keputusan. Saya memahami bahwa sebelum mengambil sebuah keputusan agar dapat mempengaruhi kehidupan atas masa dengan murid, tentunya guru harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan baik tentang kebutuhan belajar murid. Lalu setelah itu kita mengetahui dengan kebutuhan belajar murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam pengembangan potensi yang dimilikinya. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar siswa, profil pelajar, dan kesiapan belajar murid. Kemudian dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil selaku pemimpin seyogyanya berpihak pada murid, memperhatikan diferensiasi pada kemampuan setiap murid, sehingga dapat menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat pada siswa, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Seorang pendidik harus memiliki pemikiran bahwa setiap siswa istimewa, memiliki kemampuan yang tidak sama. Setiap siswa memiliki potensi yang harus terus digali oleh pendidik. Rawatlah peserta didik layaknya sebuah tanaman, supaya mereka berkembang dengan baik dengan segala potensi yang dimilikinya. Yakinlah, tidak ada produk gagal yang diciptakan Allah. Jangan lelah mendidik agar peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup baik sebagai individu maupun masyarakat. Kebahagiaan. Dilema etika dalam perjalanan menuju profil pelajar Pancasila. Terdapat banyak dilema etika dan rujukan moral, sehingga
diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Akhirnya, hidup adalah tantangan dan perjuangan yang harus kita menangkan. Sekian paparan dari saya untuk pengetahuan dan perjalanan pembelajaran saya selama mengikuti kegiatan CGP. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.